Perkenalkan, nama saya Dwi Isnaini dengan NIM 231010111146. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ma'ruf dengan NIM akhir 148. Perkenalkan, nama saya Dika Rahmawati dengan NIM 2310111149. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di sini saya akan menjelaskan materi definisi ekspor dan definisi impor menurut para ahli. Yang pertama ada definisi ekspor. Menurut Hesti Widyastuti 2017 dalam jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk mendapatkan devisa dan memperluas pasar produk dalam negeri. Sedangkan menurut Purwanto 2018 dalam jurnal Administrasi Bisnis, ekspor merupakan proses penjualan barang dan jasa dari dalam negeri ke negara lain yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua ada definisi impor. Menurut Rini Anggraini 2019 dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa diproduksi secara optimal di dalam negeri. Sedangkan menurut Herlina 2020 dalam jurnal Manajemen dan Perdagangan Internasional, impor merupakan aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara membeli barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. C. Konsep balance of payment. Balance of payment atau neraca pembayaran adalah laporan keuangan yang menunjukkan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun, transaksi ini mencakup ekspor, impor barang dan jasa, investasi, pengiriman uang dari luar negeri, serta aliran modal. Konsep ini penting karena memberikan gambaran apakah suatu negara sedang mengalami surplus, lebih banyak menerima uang dari luar negeri atau defisit, lebih banyak membayar ke luar negeri. Misalnya, jika nilai ekspor suatu negara jauh lebih besar dari impornya, maka negara tersebut akan mengalami surplus yang bisa memperkuat nilai tukar mata uangnya dan meningkatkan cadangan devisa. Namun, jika sebaliknya terjadi defisit neraca pembayaran, maka negara tersebut harus membayar kekurangan itu dari cadangan devisinya atau melalui pinjaman luar negeri. Ini bisa melemahkan ekonomi karena mengindikasikan ketergantungan pada impor atau utang luar negeri. Jadi, neraca pembayaran bukan sekedar catatan angka, melainkan cermin dari kekuatan dan stabilitas ekonomi suatu negara dalam konteks global. D. Perkembangan industri sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekspor. Industri memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekspor karena sektor ini menciptakan produk bernilai tambah yang bisa bersaing di pasar internasional. Ketika sebuah negara berhasil mengembangkan industrinya, baik itu industri makanan, tekstil, otomotif, hingga teknologi, maka negara tersebut mampu menghasilkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan pasar global. Misalnya, negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang mampu menguasai pasar ekspor karena sektor industrinya sangat maju. Mereka tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi produk jadi seperti mobil, elektronik, dan perangkat teknologi.
Selain itu, perkembangan industri juga menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menarik investasi asing, yang semuanya berujung pada peningkatan ekspor. Semakin berkembang industrinya, maka semakin beragam pula jenis produk yang bisa diekspor. Ini penting agar negara tidak hanya bergantung pada komoditas primer seperti hasil pertanian atau tambang. Dengan kata lain, industri adalah tulang punggung dalam strategi ekspor jangka panjang karena memungkinkan sebuah negara menjadi produsen global, bukan hanya penyedia bahan mentah. Di sini saya akan membahas ekonomi politik dalam keputusan ekspor dan impor. Keputusan suatu negara dalam melakukan ekspor dan impor tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Inilah yang disebut sebagai ekonomi politik dalam perdagangan internasional. Dalam praktiknya, kebijakan perdagangan seringkali merupakan hasil kompromi antara kepentingan ekonomi, seperti pertumbuhan, keuntungan, dan keseimbangan neraca perdagangan, dan pertimbangan politik seperti stabilitas hubungan internasional, perlindungan industri dalam negeri, serta tekanan dari kelompok kepentingan. Dari sisi ekonomi, ekspor dilakukan untuk memperluas pasar, meningkatkan devisa, dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sementara impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa diproduksi sendiri atau untuk memperoleh barang dengan harga lebih murah. Namun, pertimbangan ini seringkali berinteraksi dengan aspek politik, seperti hubungan diploma antar negara, posisi tawar dalam negosiasi perdagangan, serta tekanan politik domestik dari pelaku industri atau kelompok konsumen. Contohnya dapat dilihat dalam kebijakan proteksi perdagangan, di mana pemerintah suatu negara menerapkan tarif atau kuota impor guna melindungi industri dalam negerinya dari persaingan produk luar negeri. Kebijakan ini seringkali tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi, tetapi lebih kepada upaya menjaga lapangan kerja atau kestabilan sosial. Di sisi lain, negara juga bisa membuka koran impor lebih luas sebagai bagian dari kesepakatan politik dengan negara mitra atau sebagai syarat dalam perjanjian dengan internasional seperti WTO atau FTA, Free Trade Agreement. Ketegangan politik global juga sangat mempengaruhi arus perdagangan. Misalnya, perang berdagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menyebabkan naiknya tarif dan hambatan ekspor impor antar kedua negara yang pada akhirnya berdampak ke banyak negara lain. Ini menunjukkan bahwa keputusan ekspor dan impor tidak pernah terlepas dari konteks politik global dan kepentingan nasional yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi politik menjadi kunci dalam memahami kebijakan perdagangan internasional. Ia menjelaskan dinamika kekuasaan, kepentingan strategi, dan hubungan antar negara. Berperan besar dalam menentukan arah dan skala perdagangan internasional suatu negara.